ke-9 dari bulan Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Oktober 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan beberapa faidah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, yang beliau menukilkan tentang kisah yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Abu Bakar dalam menangani orang-orang yang murtad, wa kafara man kafara minal Arab, orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan sebahagian kewajiban-kewajiban mereka dan masih mengerjakan sebahagian yang lainnya. Di antara yang ditinggalkan tersebut adalah az-zakah, karena mereka menganggap bahwasanya zakat itu hanya diperuntukkan ketika Nabi SAW masih dalam keadaan hidup. Adapun setelah Nabi SAW wafat, maka tidak perlu lagi seorang muslim untuk menunaikan zakatnya. Inilah orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan faedah terakhir yang telah kita sebutkan adalah annal ahkama tujra 'ala adh-dhahir wallahu ta'ala yatawalla as-sarair. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, bahwasanya hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan apakah dia muslim ataukah dia kafir, apakah dia muslim ataukah dia fasik atau fajir, maka hukum-hukum ini tergantung dari amalan-amalan zahirnya dia. Kalau dia zahirnya masih bersyahadah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita harus menghukumi dia sebagai seorang muslim. Secara zahir dia masih melakukan salat, secara zahir dia masih melakukan puasa di bulan Ramadan, maka yang demikian harus kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Tidak boleh sedikit pun kita mengkafirkan seorang yang masih mengikrarkan dua kalimat syahadat, yang masih menunaikan salat, yang masih menunaikan as-shaum. Maka itu adalah salah satu bentuk akidah yang dimiliki oleh Al-Khawarij, yang memiliki pemahaman at-takfir, mudah mengkafirkan orang. Wallahu ta'ala yatawalla as-sarair. Adapun rahasia-rahasia yang ada di dalam hatinya, makar-makar yang telah dia siapkan mungkin untuk kaum muslimin, karena dia mungkin hanya mendirikan salat dalam rangka dilihat sebagai seorang muslim, akan tetapi di belakang sana dia memiliki makar-makar tersendiri. Dalam batinnya dia memiliki niat-niat terselubung untuk meluluh lantakkan persatuan muslimin misalkan. Maka kita tidak dituntut untuk mencari as-sarair, perkara-perkara yang rahasia yang terselubung tadi, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menghukumi hal tersebut kepada orang tadi. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abi Hurairah ini dalam kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum wa ardahum, ijtihadul a'immati fi nawazil. Ijtihadu al-a'immati
fin nawazil, bolehnya seorang imam berijtihad dalam perkara-perkara nazilah, dalam perkara-perkara yang tidak terjadi di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan perkara an-nawazil. Jamaahnya, mufradnya adalah nazilatun. Maka disinilah pentingnya posisi para immah, pentingnya posisi para ulama yang senantiasa akan membimbing kita dalam perkara-perkara nawazil. Seperti misalkan kita ambil contoh kecil, rokok yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, rokok ini memiliki hukum yang haram dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari mana kita tahu? Dari istinbat, dari tatabbu' wal istiqra' yang dilakukan oleh para immah, para ulama. Karena rokok tersebut tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Umar, wala sahabat-sahabat yang lainnya. Muncul terbelakang setelah sahabat semuanya meninggal, dan Nabi SAW tidak memberikan sebuah hukum yang paten, ad-dukhanu haramun, rokok itu haram, tidak ada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan hal tersebut belum ada di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Maka seorang imam, seorang alim dipersilahkan untuk berijtihad. Oleh karenanya di tengah-tengah para ulama al-usuliyun, di sana terdapat beberapa syarat. Tidak semua ulama diperkenankan untuk berijtihad. Ada syarat-syarat seorang mujtahid, kapan dia bisa berijtihad dan kapan dia tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk berijtihad. Itu semua dibahas tuntas oleh ulama al-usuliyun. Maka seorang imam dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Selain beliau seorang sahabi, yakni alim min ulama'il ummah, lebih-lebih lagi beliau adalah seorang imam, khalifah, pemimpin kaum muslimin, berhak memiliki ijtihad, berhak bersikap dalam perkara-perkara yang belum terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam seluruh musyrikin, seluruh munafikin adalah orang-orang yang segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan munafikin bil khusus, mereka adalah orang-orang yang masih menunaikan zakatnya. Karena mereka menampakkan al-Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau tidak mereka tunaikan zakatnya, ketahuan mereka ini adalah orang-orang yang musyrik hakikatnya, kafir hakikatnya. Akan tetapi sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam baru keluar penyakit-penyakit nifaq tersebut yang mereka enggan mengeluarkan zakatnya kecuali kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam. Alasan-alasan klasik yang dimiliki oleh mereka. Dan ijtihad ini bukan hanya sembarang ijtihad, bukan hanya sembarang sikap yang diambil secara sembrono. Abu Bakar misalkan, hawa nafsu beliau ingin memerangi orang-orang munafikin, orang-orang kufar, orang-orang murtad yang keluar dari Islam sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, bukan karena beliau dendam kepada munafikin tersebut, bukan karena beliau dendam kepada musyrikin dan kufar tersebut, tapi karena memang ijtihad beliau disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ali Adam, waradduha ilal usul. Jadi faedah yang bisa kita ambil, ijtihadul a'immati fin nawazil waradduha ilal usul. Dan perkara nawazil tadi dikembalikan kepada hukum asalnya. Jadi tidak sembarangan, tidak sembrono dalam menentukan sebuah sikap. Kemudian faedah yang lain, wa munadzaratu ahlil ilmi fiha, dibolehkannya kita berdiskusi dengan para ulama dengan diskusi-diskusi yang ilmiah. Wa ruju'u man dhahara lahul haqq ila qawli sahibihi,
Ini yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Wa ruju'u man dhahara lahu al-haqq ila qawli sahibihi. Tidak malu untuk kembali kepada kebenaran walaupun kebenaran tadi bukan ucapan dia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah tidak malu untuk kembali kepada kebenaran yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, padahal beliau Umar bin Khattab memiliki ijtihad, memiliki sikap di awal-awal perkara, di awal-awal urusan ini yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum. Ini ijtihad yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, sikap yang benar menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sikap-sikap yang dibangun di atas hawa nafsu, akan tetapi ternyata sikap beliau dinilai sebagai sikap yang kurang tepat karena kebenaran berada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, dan itu tidak membuat beliau malu untuk kembali kepada kebenaran yang ada. Dan inilah sifat seorang yang mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ciri khusus dari sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disebutkan oleh a'immatus salaf wa a'immatul khalaf. Di antaranya adalah Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, yang mana beliau menyebutkan salah satu sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang salafi, seorang sunni yang menisbahkan dirinya kepada salafiyah, kepada pemahaman para sahabat, adalah raja'an 'alal haqq atau raja'an ilal haqq. Ini sikap yang harus dimiliki. Raja'an, senantiasa mudah untuk kembali ilal haqq, kepada al-haqq. Kalau mungkin al-haq tersebut bukan berasal darinya, maka memang satu hal yang berat untuk kita mengikuti orang lain, apalagi kita menganggap diri kita adalah seorang alim, wal iyadzu billah. Melihat orang lain lebih rendah dari kita, memiliki sikap mutakabbir, maka sulit bagi dia untuk kembali kepada al-haq tadi. Akan tetapi sifatul kibr tidak ada di sisi ashabu Rasulillah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Umar bin Khattab, siapa yang berani menjarah beliau? Siapa yang berani mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang yang lemah keimanannya misalkan? Tidak ada. Karena Umar bin Khattab ma'ruf sebagai seorang yang kokoh, thabit 'alal haq wa mutamassik bi sunnati an-nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu beliau tidak malu untuk kembali kepada ijtihad yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Ini faedah yang sangat besar yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, wa minha anna al-haditha hujjatun ala anna az-zakata la tasqutu 'anil murtad biriddatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang keluar dari Islam, dia telah mengikrarkan keimanannya, telah mengikrarkan dua kalimat syahadah. Ternyata berjalannya waktu dia ingin menikahi seorang wanita ahlul kitab dari kalangan Nasara wal Yahud. Maka wal'iyadzu billah, dia keluar dari Islam. Berarti dia telah murtad. Yang sebelumnya beriman, setelah itu kufur dengan keimanannya. Maka model-model orang semacam ini, kata Syekh Muhammad Ali Adam, la tasqut, tidak gugur kewajiban zakat darinya. Semasa dia menjadi seorang muslim, dia setiap bulan Ramadan akan mengeluarkan zakat fitrahnya. Begitu pula ketika dia orang yang mampu, dia akan mengeluarkan zakat malnya apabila mencapai
nisab dan haulnya, sudah memiliki uang setahun dan sampai kepada nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, dan harta tersebut bertahan selama 1 tahun, maka dia mengeluarkan zakatul mal ketika dia muslim. Maka kata Syekh Muhammad Ali Adam, walaupun dia murtad tetap wajib untuk menunaikan zakatnya. Harus. Bal yu'khadhu minhu ma wajaba alaihi minha. Bahkan seorang imam berhak untuk mengambil dengan paksa harta yang dia miliki tersebut, walaupun dia ini bukan deretan muslimin. Sudah keluar dia dari koridor Islam, dari bingkai Islam sudah keluar karena dia telah murtad. Tapi kewajibannya tetap ada. Tidak gugur kewajiban tersebut. Kalau kewajiban sholat, kewajiban berhaji, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan mungkin gugur karena dia bukan muslim. Tapi kewajiban yang kaitan dengan zakat masih tetap ada di pundaknya yang harus dia keluarkan. Fa in taba wa illa qutil. Diambil dengan paksa agar dia niatnya bisa kembali kepada Islam lagi, masuk kembali ke dalam Islam, mengikrarkan kembali 2 kalimat syahadatnya, wa illa qutil. Kalau dia tidak mau dinasihati, tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada keislamannya, qutil, dibunuh, diperangi. Seperti pembahasan yang kemarin, apa yang berkaitan dengan al-qatl, memerangi seorang yang murtad, adalah tanggung jawab dari seorang waliul amr, bukan seorang individu muslim, satu pihak, dua pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Lantas bagaimana hartanya? Apakah boleh diberikan kepada fuqara wal masakin dari kalangan muslimin? Karena harta ini berasal dari harta kafir. Boleh atau tidak diterima oleh muslimin? Dijawab di sini oleh Syekh Muhammad Ali Adam, wa kana maluhu fai'an. Hartanya yang telah diambil tadi, seorang murtad tadi, hartanya dijadikan sebagai al-fai'. Al-fai' ini harta yang diberikan lillahi wa li rasulihi. Harta yang disumbangkan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh dimanfaatkan oleh muslimin. Sama seperti hukum uang riba. Uang riba adalah harta yang haram. Misalkan kita menabung di bank konvensional, terdapat bunga-bunga bank. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan yang seterusnya. Uang kita aslinya 1 juta. Ketika ada bunga-bunga tersebut mungkin bisa naik bilangannya menjadi 1,5 juta. Maka yang setengah juta tadi bukan hak kita. Bisa kita mengambil dari bank tersebut, akan tetapi tidak boleh, haram hukumnya untuk kita berikan kepada anak istri kita di rumah. Karena itu harta yang haram. Kita ambil dari bank, kemudian kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa maksudnya? Diberikan untuk maslahat kaum muslimin, untuk membangun jembatan, untuk membangun toilet umum, membangun jalan raya, dan yang seterusnya, yang tidak dirasakan oleh keluarga kita. Bukan anak dan istri kita yang merasakannya, karena itu harta yang haram, untuk maslahat kaum muslimin secara umum. Begitu pula apa yang diambil dari harta seorang yang murtad, tidak dimanfaatkan untuk muslimin, akan tetapi fai'an, yakni lillahi wa li rasulihi. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, maqalahul Khattabi. Apa yang disampaikan oleh al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah fil hadithi, anna man azhara al-islama ujriyat alaihi ahkamuhu adh-dhahirah. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah. Ini ternukil dari ucapan al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Barang siapa yang mengikrarkan, menampakkan keislamannya secara zahir, ujriyat alaihi ahkamuhu adh-dhahirah, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim secara zahir. Artinya apa? Artinya apabila dia, seperti yang kita isyaratkan di awal majelis tadi,
nampak masih sholat, nampak masih berpuasa Ramadan, nampak masih berhaji, berumrah. Hukum-hukum Islam berlaku bagi dia. Artinya 3 perkara yang paling penting yang dilindungi oleh Islam, yang Nabi SAW menjadi orang yang menjamin. Nabi SAW menjadi seorang yang menjamin 3 perkara tersebut. Asama minni, aku yang menjamin, kata Rasul SAW, dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum. Bukan siapa-siapa yang menjamin darahnya seorang muslim, hartanya seorang muslim, harga dirinya seorang muslim. Bukan orang-orang terbelakang di zaman kita sekarang yang menjamin Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani menggoyang jaminannya Nabi alaihi salatu wasallam, mengganggu jaminannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Artinya orang yang masih dalam keadaan demikian tidak boleh kita ambil hartanya, dirampas, ditipu, ditilep uangnya, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang mendolimi harta dia. Begitu pula darahnya tidak boleh sama sekali kita tumpahkan. Begitu pula harga dirinya tidak boleh sama sekali kita injak-injak, kita jelekkan di hadapan khalayak ramai, di mimbar-mimbar Jumat, seperti yang dilakukan oleh sebahagian sekte, sebahagian kelompok yang menganggap kafirnya pemerintah muslim di negara kita Indonesia. Padahal jelas walhamdulillah presiden kita masih melaksanakan puasa Ramadan, nampak secara zahir masih melaksanakan sholatul Id. Terkadang sholatul Fajr masih dilaksanakan dan disorot, artinya dilihat, diperlihatkan, ini loh presiden kita melaksanakan sholat subuh, ini loh presiden kita melaksanakan sholat tarawih, ini loh presiden kita melaksanakan sholat Jumat. Berarti kan hukum Islam secara zahir masih ada. Darahnya beliau tidak boleh kita tumpahkan, hartanya tidak boleh kita rampas, harga dirinya pun tidak boleh kita injak-injak. Harus dijaga harga dirinya. Enggak boleh presiden ini kafir, makar, memiliki hubungan dengan PKI, Cina dan yang seterusnya. Ini semuanya keluar dari ajaran Nabi SAW. Yang mereka ikuti adalah ajarannya Dzul Khuwaisirah. Jangankan presiden, Nabi SAW ditegur oleh Dzul Khuwaisirah, "I'dil ya Muhammad." Luar biasa, kurang adabnya. Atau mungkin bukan kurang adab. Kalau kurang adab masih ada adabnya sedikit. Ini enggak ada adab sama sekali bersama Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, "Tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi." Jangan sekali-kali kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi SAW. Dia datang ke hadapan Nabi, "I'dil." Adillah engkau wahai Muhammad. Kalau bahasa kita sekarang orang yang kurang ajar, tidak punya adab. Inilah Dzul Khuwaisirah yang diambil dalam tanda petik sunnahnya, ajarannya oleh kaum Khawarij di masa sekarang, yang berafiliasi di kelompok ISIS, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, yang sangat subur di negara Mesir. Ini tidak menjaga kehormatan harga diri pemerintah muslim. Padahal Al-Imam Al-Qurtubi atau Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah menjelaskan, kalau masih zahirnya Islam, ya sudah, hukumi sebagai seorang muslim, jangan diganggu gugat, karena 3 perkara tersebut telah dijamin langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dilanjutkan oleh beliau. Mungkin pertanyaan yang ada di benak-benak kita, gimana kalau itu secara zahir saja, disuting ketika sholat, di kamera ketika sholat, agar dianggap sebagai muslim, di kamera ketika berbuka puasa, agar terlihat bahwa dia mengerjakan puasa Ramadan. Gimana kalau ada perkara-perkara makar di balik itu? Dijawab oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, "Walau asarral kufra fi nafsil amri wa mahallul khilafi innama huwa fi man uttuli'a ala mu'taqadihi al-fasid fa adhara ar-ruju'." Walaupun asarral kufra, dia menyembunyikan kekufuran, dia menyembunyikan makar-makar, niat-niat terselubung kepada kaum muslimin, fi nafsil amr, pada dirinya sendiri, maka kembali kepada faedah yang disebutkan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung jawab hal itu. Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi hal tersebut. Bukan kita yang memiliki tugas untuk mengorek-ngorek apa yang ada di dalam hati pemerintah kita, apa yang ada di dalam hati seorang muslim yang kita anggap dia adalah munafik.
Kita enggak berhak untuk mengorek-ngorek dan mencari tahu apa yang terselubung dari niatnya. Walaupun dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, tetap dihukumi secara zahir. Wa mahallul khilafi innama huwa fi man uttli'a ala mu'taqadihi al-fasid. Khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, bagaimana apabila ternyata ada yang menyaksikan bahwa itu semua adalah settingan, itu semua adalah sesuatu yang dijadikan bahan sebagai apa bahasanya kalau di zaman sekarang ini, pencitraan. Nah, ahsan, dianggap sebagai sebuah pencitraan. Ada yang mempersaksikan hal ini, orang-orang dekatnya beliau misalkan. Ini khilaf di kalangan para ulama, gimana kalau ternyata ketahuan kedoknya. Fa adhara ruju', dia nampakkan keislamannya, dia nampakkan sesuatu yang sesuai dengan kaum muslimin, amalan-amalannya dan yang seterusnya. Yuqbal minhu aula. Ini pertanyaan dari Al-Imam Al-Khattabi, apakah diterima zahirnya tadi secara Islam ataukah tidak? Maka beliau mengatakan, wa amma man jahula amruhu fala khilafa fi ijra'il ahkam adh-dhahirah alaih. Tetap walaupun kita tidak mengetahui, ini kan masih ihtimal, masih kemungkinan, masih ada kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan berpura-pura, kemungkinan tidak berpura-pura, kemungkinan pencitraan, kemungkinan tidak. Berarti belum tsabit, belum satu hal yang yakin. Masih ada di sana orang-orang yang berpihak bahwa itu adalah sesuatu yang disebut sebagai pencitraan. Ada lagi yang lain, itu bukan pencitraan, itulah beliau dibela. Jadi masing-masing membela kubunya sendiri-sendiri. Maka kata Syekh atau Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, fala khilafa fi ijra'il ahkami adh-dhahirah. Wa amma man juhila amruhu, masih ada sesuatu yang kita tersembunyi dari perkara tersebut, tidak, kalau dalam bahasa Nabi alaihi salatu wasallam, bawahan, tidak zahir, tidak terlihat secara terang-terangan, masih klaim sebahagian pihak, maka tetap la khilafa fi ijra'il ahkam adh-dhahirah, tetap kita harus menghukumi secara zahir. Enggak ada pilihan lain. Selama masih salat, selama masih puasa dan yang seterusnya dari perkara-perkara zahir dalam Islam, harus kita menghukumi orang tersebut. Atau kita ambil contoh tadi, presiden kita hafizahullah wa ra'ah, sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita memberontak, tidak boleh kita berkoar-koar di mimbar Jumat. Di mimbar Jumat masih mending, sebagian pihak berkoar-koarnya di tengah jalan. Apalagi ada ikhtilat, campur baur antara laki dengan perempuan. Apalagi sambil meneriakkan khilafah, khilafah, khilafah. Padahal di tengah jalan itu terjadi ikhtilat, campur baur antara laki dengan perempuan. Gimana khilafah bisa tegak? Wong kelompok tersebut masih berjalan di atas kemaksiatan. Ikhtilat kemaksiatan yang luar biasa, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perintah dari Allah Azza wa Jalla sebaliknya. Qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Begitu pula perintah kepada wanita, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan kepada mukminin, mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka. Mukminat, tundukkan pandangan-pandangan mereka pula. Ikhtilat, apa saling menundukkan pandangan? Tidak. Bahkan saling bersampingan, berdampingan, wa'iyadzubillah. Sesuatu yang haram dilakukan dalam kondisi targetnya adalah khilafah al-islamiyah. Maka yang diinginkan oleh mereka sesuatu hal yang disebut mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, ada nukilan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah. Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, yustafadu min hadhihi al-qissah anna al-hakima idza addahu ijtihaduhu fi amrin la nassa fihi ila syai'in tajibu ta'atuhu fihi. Faedah yang bisa kita ambil pula dalam kisah ini adalah al-hakim, apabila seorang penguasa, seorang imam, idza addahu ijtihaduh, ketika merealisasikan, menunaikan ijtihad beliau,
Dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang imam, khalifah, pengganti Nabi alaihi salatu wassalam, ketika menunaikan, merealisasikan ijtihad sikap beliau dalam memerangi orang murtad. Orang murtad diperangi, ayo kembali ke dalam Islam, paling tidaknya kalian bayar zakat-zakat kalian. Tajibu ta'atuhu fi, wajib untuk ditaati. Imam tersebut tidak boleh diselisihi. Walau i'taqada ba'dul mujtahidin, ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita, khilafahu, walaupun sebagian imam, sebagian ulama, sebagian orang-orang mujtahidin yang hidup di zaman imam tersebut, dalam hal ini kita ambil contoh adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau seorang alim, imam min a'immatis salaf. Beliau memiliki pandangan yang berbeda, ijtihad yang berbeda. Abu Bakar memiliki ijtihad A, ternyata Umar bin Khattab memiliki ijtihad B. Apa sikap yang harus diambil oleh Umar bin Khattab? Ini yang akan dibahas oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Walau i'taqada ba'dul mujtahidin khilafahu, walaupun sebagian mujtahidin yang lainnya memiliki pandangan yang berbeda dan meyakini bukan itu yang benar, tapi yang ada di sisi aku ini yang benar. Maka bagaimana? Fa in sara dzalikal mujtahid al-mu'taqidu khilafahu hakiman wajaba 'alaihi al-'amalu bima addahu ilaihi ijtihaduhu wa tasughu lahu mukhalafatu alladhi qablahu fi dzalik. Fa in sara dzalikal mujtahid al-mu'taqid khilafahu hakiman, berbeda apabila mujtahid tadi, contohnya di sini Umar bin Khattab, memiliki peluang untuk menjadi hakim, untuk menjadi khalifah sepeninggalnya Abu Bakar misalkan. Kejadian ini diambil contoh, dikiaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad, kalau misalkan yang namanya seorang imam khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dalam kondisi permasalahan ini masih ada di tengah-tengah muslimin, Umar bin Khattab naik menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak wajib untuk mengikuti pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Kalau beliau menjadi seorang hakim, kalau beliau menjadi seorang imam. Apa yang kita pahami di sini? Kalau masih tetap di bawah kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq, ijtihad Umar bin Khattab, walaupun beliau meyakini itu adalah al-haq di awal-awal perkara, harus tunduk di bawah penguasa. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh mengatakan inilah yang hak, wahai Abu Bakar, jangan kau ikuti ijtihadmu. La, harus sam'an wa ta'atan, tetap harus tunduk dan tetap harus taat kepada penguasa yang sah. Beda ketika disebutkan oleh beliau Abu Bakar telah wafat, Umar yang naik, maka Umar bin Khattab berhak untuk menyampaikan ijtihad yang berbeda dengan penguasa tadi. Lianna Umar radhiyallahu taala anhu ata'a Abu Bakrin fi ma ra'a min haqqi mani'iz zakah ma'a i'tiqadihi khilafah, karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi beliau memiliki pendapat yang berbeda, tetap tunduk di bawah keputusan, tetap tunduk di bawah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak memberontak sedikit pun. Padahal Umar bin Khattab mampu untuk melakukan yang demikian. Beliau kumpulkan beberapa orang sahabat, kemudian menggulingkan pemerintahan Abu Bakar. Mampu Umar bin Khattab. Syaitan saja takut, apalagi hanya seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Bisa untuk diperangi mungkin, tapi itu diredam oleh Umar bin Khattab karena beliau berada di atas ilmu, berada di atas hidayah, berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dihadapi oleh Umar. Apalagi yang akan dihadapi hanyalah seorang Abu Bakar, dalam tanda kutip mampu dan sangat mampu. Hal tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab, akan tetapi bersama dengan itu beliau tetap tunduk di bawah kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Intah kalamuhu rahimahullah, selesai perkataan Al-Imam Qadhi Iyad alaihi rahmatullah di dalam penjelasan ini. Ada sedikit tambahan dari nukilan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, melanjutkan sedikit faedah dari apa yang ternukil dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah
yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah. Wa qala Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yustafadu min fi'li Umar wa hukmihi. Kita bisa mengambil faedah dari apa yang dikerjakan, dari apa yang dilakukan, dari apa yang menjadi sikap seorang Umar bin Al-Khattab, sang pemberani, wa hukmihi, dan hukum yang beliau ambil. Artinya tetap tunduk di bawah penguasa yang menjabat ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Annal imam al-mujtahida al-adla idza umira bi amrin. Kita ambil faedah dari sikap Umar bin Al-Khattab dan hukumnya beliau apabila seorang imam mujtahid, seorang yang adil, memerintahkan kepada rakyatnya, memerintahkan kepada orang-orang yang di bawahnya dengan satu perkara, au hakama bi hukmin, atau memberikan satu hukum yang berasal dari ijtihad seorang imam yang adil tadi, wajabat muwafaqatuhu ala dzalik, wajib untuk ditaati. Wa in kana fi ra'iyatihi man yara khilafa ra'yihi, walaupun di antara orang-orang yang berada di bawahnya, rakyat-rakyatnya, ada satu dua orang yang beranggapan bahwa yang diperintahkan oleh penguasa tadi, oleh seorang imam mujtahid adil tadi, adalah sebuah kesalahan. Walaupun dia meyakini ini kesalahan, tapi selama tidak keluar dari koridor Al-Quran, tidak keluar dari koridor sunnah Nabi SAW, maka tetap harus ditaati. Bukan unsur kemaksiatan di dalamnya, tapi tetap unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang memerangi mereka orang-orang murtad. Bahwasanya hal tersebut berdasarkan apa yang beliau fahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal yajibu alaihi tarkul amal wal futya bima indahu. Bahkan rakyat yang merasa ijtihadnya berbeda dengan penguasa, dengan imam tersebut, wajib bagi rakyat tersebut untuk meninggalkan pendapatnya, untuk meninggalkan fatwanya yang ada di sisinya, yang dia yakini. Wa in i'taqada sihhatuhu, walaupun dia meyakini sihhatahu, walaupun dia meyakini inilah yang benar, walaupun dia meyakini itulah yang benar, dan yang disampaikan oleh imam, oleh penguasa adalah sebuah hal yang salah, maka tetap dia harus sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat dari apa yang diperintahkan oleh imam yang sah, penguasa yang sah, selama sekali lagi tidak keluar dari bimbingan Al-Quran was sunnah. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika memerintahkan agar orang-orang murtad itu diperangi. Awalnya Umar bin Khattab berbeda pendapatnya, ijtihadnya dengan Abu Bakar, akan tetapi walhamdulillah di akhir-akhir kisah ini Umar bin Khattab pun kembali kepada yang hak, kembali kepada yang benar, yaitu ijtihad dari penguasa yang sah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Sehingga apa yang dipandang oleh Umar bin Khattab sebagai pendapat yang benar ternyata adalah pendapat yang keliru menurut pandangan al-Islam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini biidznillah. Al-afu minkum, bolehkah uang riba untuk membangun masjid? Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Uang riba, uang yang haram, dan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang terbaik. Khairu buq'ati fil ardil masajid. Maka tidak pantas uang yang haram diberikan kepada tempat yang terbaik. Uang-uang haram diberikan kepada maslahat kaum muslimin secara umum. Bukan dia yang merasakannya, bukan istrinya yang merasakannya, bukan anak-anaknya yang merasakannya, akan tetapi seluruh muslimin yang akan merasakan manfaat uang haram tersebut. Afwan, ana mau tanya, apa hukum memakai celana jemaah tabligh? Ada celana jemaah tabligh.
celana dalam syariat Al-Quran was sunnah tidak ada batasannya selama tidak membentuk aurat, tidak membentuk pahanya, tidak membentuk kakinya. Kalau bagi laki-laki, celana yang longgar, kalau kita sebut dengan bahasa yang ma'ruf di tengah-tengah kita adalah sirwal, dan tidak ada kekhususan sirwal ini dimiliki oleh jemaah tabligh dan yang seterusnya. Maka selama itu menutup aurat dan tidak menyelisih syariat Islam, maka silahkan untuk dipakai. Tidak ada kekhususan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Afwan, bolehkah berdoa menghadap kiblat tetapi di depan kita kuburan keluarga kita, tetapi kita berdoa kepada Allah bukan berdoa kepada kuburan tersebut? Kita mendoakan untuk orang yang di dalam kuburan. Apakah itu syirik atau bukan? Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan hal ini, saddun lidzari'ah adalah sesuatu yang afdal, menutup celah-celah syaitan. Karena kalau memang dia memiliki niat yang baik untuk memberikan doa kepada keluarganya yang berada di dalam kubur, bisa dia lakukan di tempat yang lebih afdal, bisa dia lakukan di tempat yang lebih utama, di masjid, di rumahnya sepertiga malam terakhir, tidak ada orang yang melihat. Yang namanya kuburan itu tidak dipakai untuk amalan-amalan soleh. Kuburan itu adalah tempat tinggalnya saudara-saudara kita yang lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan bukan ditujukan untuk kita melaksanakan amalan-amalan soleh. Tidak membaca Al-Quran, tidak pula salat, apalagi tawaf, sujud, dan amalan soleh yang lainnya. Sehingga kalau dia tidak menganggap itu adalah kesyirikan, lebih baik saddun lidzari'ah, menutup celah syaitan. Doa pertama tidak ada niat untuk sedikit saja kesyirikan. Kedua, ketiga tidak ada. Berjalan 1 bulan, 2 bulan, akhirnya syaitan masuk ke lubuk hatinya dan memperindah amalan-amalan tersebut sehingga dia terbiasa melakukan amalan soleh di dalam area pekuburan, dan itulah yang diinginkan oleh syaitan karena hamba tersebut telah terjebak dalam perangkap dan jerumus syaitan wal'iyadzubillah. Bagaimana kalau presiden kita sholat akan tetapi ia melakukan kesyirikan? Apakah kita tetap patuh pada penguasa atau presiden? Tetap patuh kepada penguasa, tetap patuh kepada presiden, walaupun dia adalah seorang yang kafir. Sementara kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemungkinan untuk menggulingkan penguasa yang sah. Tetap wajib untuk patuh dan mendengar apa yang menjadi perintah dari presiden atau penguasa tersebut. Islam sama sekali tidak mengajarkan al-fawdha, goncangnya sebuah negara, berbeda dengan keputusan yang diambil oleh sebahagian ulama al-khawarij, ulama ikhwanul muslimin yang memfatwakan bolehnya menggulingkan pemerintah yang sah. Akhirnya apa yang terjadi di Mesir sekarang bisa kita lihat bersama. Ketika mereka menang, kelompok ikhwanul muslimin akhirnya sesama mereka ribut. Si fulan yang berhak menjadi presiden, penguasa, si Allan yang berhak, si Khallan yang berhak, akhirnya ribut sendiri sesama mereka. Ini apabila telah keluar dari syariat Nabi SAW. Walaupun pemerintahan tersebut zalim, bagaimana kita lihat a'immatus salaf ketika menghadapi pemerintahannya seorang yang sangat zalim yang bernama Hajjaj ibn Yusuf, tetap taat dan tetap patuh kepada penguasa zalim tersebut. Mohon nasihatnya bagaimana cara kita menanggapi teman yang menganggap bahwa manhaj salaf adalah organisasi. Manhaj salaf tidak punya KTA, enggak punya kartu tanda anggota. Siapa yang mau hadir di Masjid Darul Ilmi kajian setiap malam, ahlan wa sahlan. Kita bukan organisasi. Kalau organisasi targetnya kan mengumpulkan massa. Kita tidak mengumpulkan massa. Yang hadir di majelis ini 1 orang, kita akan tetap mengkaji Sahih Muslim. Enggak butuh banyak orang, karena yang kita targetkan kualitas Al-Quran wa sunnah yang dibahas. Bukan banyaknya orang baru kita mau ngajar, baru kita mau membagi faedah. Lah, 3 orang bahkan 1 orang, tetap kita sampaikan pelajaran-pelajaran ilmiah. Bagaimana kita menanggapi apabila teman kita menghalangi ana untuk mengajak teman yang lain di ta'lim manhaj salaf?
Nasihati dia dengan nasihat yang baik dan hikmah dalam menasihati orang-orang yang semacam ini, karena dia masih jahil sekali dengan manhaj salaf. Dianggap mungkin manhaj salaf ini sama seperti NU, organisasi Nahdlatul Ulama. Manhaj salaf ini sama seperti Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah yang memiliki kartu tanda anggota. Kita tidak memiliki kartu tanda anggota. Siapapun yang mau mengaji, ahlan wa sahlan. Kita terbuka kepada siapapun. Tidak ada yang kita sembunyikan. Berbeda dengan hizbiyah, kelompok-kelompok. Mereka akan menyembunyikan sesuatu yang tidak cocok dengan orang-orang lain, yang orang-orang yang tidak menjadi anggota mereka. Wallahu a'lam bishawab. Maka cara menasihatinya adalah nasihati dengan cara yang baik. Sampaikan kepada dia bahwa organisasi sangat jauh dari manhaj salaf. Manhaj salaf berlepas diri dari organisasi. Kalau dalam bahasa Islam hizbiyah, organisasi itu bahasa Arabnya hizbiyah. Manhaj salaf berlepas diri dari hizbiyah, dan hizbiyah pun berlepas diri dari manhaj salaf. Satu kutub utara, satu kutub selatan, tidak akan pernah bertemu. Nah, sampaikan bahwa manhaj salaf, khususnya ahlu sunnati wal jamaah, khususnya salafiyun, terlebih yang ada di kota Samarinda, membuka peluang siapapun yang akan hadir dan mendalami ilmu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh berkurban menggunakan uang dari bunga bank? Sama seperti pertanyaan pertama tadi. Bunga bank adalah riba. Riba itu sesuatu yang haram, sementara berkurban adalah amalan yang saleh, amalan yang sangat mulia. Tidak boleh dicampur aduk. Apakah boleh menggabungkan membayar fidyah? Misalnya memiliki hutang puasa Ramadan 30 hari, dibayar 1 hari dengan memberi makan fakir sebanyak 30 orang. Boleh, silahkan. Mau di awal, mau di akhir, enggak ada masalah. Kalau mau satu hari bayar, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-30 pun silahkan. Kalau yang memudahkan bagi antum di awal kali atau di akhir sekali, maka diperbolehkan dan dipersilahkan. Dan bagaimana jika tidak mendapati fakir miskin di sekitar kita? Bolehkah ke panti asuhan untuk memberikan fidyah tersebut? Kalau memang panti asuhan tersebut mengumpulkan para fuqara wal masakin, al-aitam, orang-orang yatim yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, maka persilahkan. Tapi kalau ada kerabat-kerabat mungkin yang membutuhkan, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat, karena itu adalah sesuatu yang lebih utama. Afwan, apakah sah sholat seseorang memakai baju makhluk yang bernyawa tapi dia memakai jubah atau gamis untuk ditutupi dengan jubah atau gamis tersebut? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Kalau yang ditanya adalah sah apa tidak, sholatnya tetap sah. Akan tetapi kalau yang ditanya afdolnya seperti apa, afdolnya ditinggalkan gambar makhluk bernyawa. Di rumah saja kita tidak boleh memajang foto-foto makhluk bernyawa, apalagi pada saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keharaman makhluk bernyawa insyaallah telah kita ketahui bersama. Azab yang paling keras akan didapatkan oleh mereka, wal iyadu billah. Apabila kita tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih menggambar sibuk dengan makhluk bernyawanya, berarti kita masuk kepada firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita bekerja sama di atas kemaksiatan dan kebatilan. Karena kita tahu itu haram, maka harus kita tinggalkan. Jangan juga kita ikut dalam keharaman tersebut. Apa hukum puasa sepanjang tahun? Makruh, dibenci. Nabi SAW memberikan yang paling utama adalah Siyamu Daud, 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Apa hukumnya isbal? Karena ana pernah baca buku tentang isbal itu diperbolehkan, mubah asal tidak sombong. Bagaimana mau dikatakan tidak sombong? Di hadapannya ada hadis Nabi SAW yang melarang isbal. Ma asfala minal ka'baini fa finnar, yang di bawah kedua mata kaki tempatnya di neraka. Yang namanya kiber, yang namanya sombong itu hakikatnya ada 2 kata Nabi SAW. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kiber itu yang pertama definisinya adalah dia batarul haq, menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak hadis. Ini kiber namanya, sombong. Definisi yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan manusia.
Jadi ketika dia dinasihati, ini loh hadits Nabi, enggak boleh kita isbal, lantas dia tolak. Oh enggak kok, saya enggak sombong. Gimana enggak sombong? Hadits Nabi ditolak kok enggak sombong? Berarti dia telah sombong secara sadar ataupun tidak sadar. Wallahu a'lam bishawab. Khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah apa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau memberikan petunjuknya untuk kita tidak isbal. Jadi untuk apa kita mengikuti budaya kafir untuk memanjangkan kain-kain kita di bawah mata kaki? Itu adalah makar-makar orang kafir yang ingin agar kita bersama mereka di an-nar wal iyadu billah. Apa hukum saling menukarkan anak bayi dengan sengaja dengan tujuan agar anak bayi tersebut menjadi saudara susuan? Jangan ditukar. Yang namanya saudara susuan bisa dilakukan tanpa harus menukar. Diberikan bayinya fulan misalkan ke ibu yang menyusui, yang ingin dijadikan ibu susunya, disusui selama 5 kali berturut-turut, atau bisa juga dipisah. Al-muhim 5 kali tersebut adalah menyusu seorang bayi yang menyusu sampai kenyang. 1 kali dia lepas, nanti dia tidur, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima sudah menjadi saudara susuan. Tidak perlu untuk ditukar, kasihan. Banyak orang yang belum dikaruniai anak, antum dikaruniai anak malah menukar anak antum. Allahul musta'an. Afwan, apakah boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat? Mohon jawabannya. Boleh, karena sebelum membaca ayat, apalagi di sholat sir yang Al-Fatihah wajib antum baca, maka dahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebelumnya didahulukan dengan lafaz ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi dua lafaz at-ta'awudz dan basmalah dibaca dengan sir, dengan pelan. Mohon jelaskan tata cara salat malam. Apakah boleh kami lakukan ganjil dulu kemudian 2 rakaat? La. Salatul lail matna 2 rakaat dulu baru ditutup dengan yang ganjil, yang witir. Jangan dibalik. Jadi yang matna yang genap dulu 2 rakaat, setelah itu ditutup dengan al-witr, ganjil. Bisa dengan 1 rakaat, bisa dengan 3 rakaat. Apakah salat malam hanya terbatas 11 rakaat saja? Tidak terbatas. Selama antum mampu lebih dari 11 rakaat, silahkan. Salatul lail matna. Ini ucapan yang global dari Nabi SAW. Kalau memang mampu untuk melakukannya lebih dari 11 rakaat, maka silahkan. Dihukumi sebagai salat malam, bisa juga antum niatkan sebagai salat mutlak. Yang penting di akhir malam antum harus tutup dengan salat yang ganjil, yaitu salat witir. Bagaimana menyikapi teman yang suka menasihati belajar namun dirinya kami melihat lebih banyak tidur, cerita, sehingga ucapannya kami tidak terima? Tetap terima ucapannya dan nasihati kembali dia, nasihati balik. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang hanya menasihati tapi tidak mengamalkan nasihatnya. Apa hukum mencoret Al-Quran dengan memberi garis di bawah ayat Al-Quran? Jangan. Al-Quran tetap seperti itu. Tidak boleh digaris, tidak boleh dibulati. Jangan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah sangat keras dalam hal ini. Al-Quran, mushaf yang tersebar di tengah-tengah muslimin harus tetap. Tidak boleh kita tambahkan sedikit pun. Kalau kita mau menambah untuk kaitannya hafalan kita, ayat ini sering salah, tulis di kertas tersendiri, dan tidak boleh sama sekali menambahkan coretan, lingkaran, dan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim muhtaram ya ikhwan. Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang mulia, kitab sucinya muslimin. Jangan dicoret-coret sehingga tidak ada harganya. Apa hukum memutuskan tali silaturahmi tanpa sebab? Haram. La yadkhulul jannata qati'un. Seorang tidak akan masuk ke dalam jannah apabila dia memutus tali silaturahminya. Afwan, Anda mau tanya apakah Syekh Muhammad bin Hadi dan Askari itu sudah menyimpang, sudah jauh, apalagi yang namanya Askari sudah parah.
hadahullah, sekian banyak tuduhan-tuduhan dusta, sifat-sifat haddadiyah sudah mulai muncul dari Askari dan dari Muhammad bin Hadi sudah sejak lama. Askari baru-baru ini mengeluarkan kajiannya, mengeluarkan muhadharahnya yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa dia berada di atas manhaj haddadiyah. Wallahul musta'an. Bisa antum lihat rekaman dia di Jumat malam ketika dia membahas Bulughul Maram. Disampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan Syekh Abdullah Salfiq Ad-Dhafiri, disampaikan pertanyaan tentang Syekh Abdul Wahid, tentang Syekh Abdullah Al-Bukhari. Tapi semuanya dijatuhkan kredibilitasnya, dijatuhkan harga dirinya oleh seorang Askari. Tidak teranggap Abdullah Al-Bukhari, Abdullah bin Salfiq Ad-Dhafiri, begitu pula Abdul Wahid Al-Madkhali. Habis harga dirinya, tidak dianggap oleh seorang Askari, menunjukkan bahwa dia memiliki unsur haddadiyah dalam akidahnya. Wallahul musta'an. Hadanallahu wa iyyahum. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.